Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mada Bidarsi, NIM 21060167 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pelajaran mata kuliah statistika lanjutan, yaitu dengan materi pengujian hipotesis sampel besar. Pengujian hipotesis sampel besar ini adalah bab 13. Bagian dari pengujian hipotesis sampel besar yaitu pengertian teori kegunaan pendugaan, prosedur pengujian hipotesis, uji signifikansi, menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, dan yang terakhir yaitu jenis kesalahan 1 dan 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pengujian hipotesis yaitu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Jelas, sekarang kita akan membahas tentang prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau HO, H0, dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah 2 yaitu menentukan taraf nyata. Probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga menentukan uji statistik atau alat uji statistik, uji Z, D, F, dan X kuadrat. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Langkah 5 mengambil keputusan, yaitu ada dua. Yang pertama menerima H0, yang kedua menolak H0, menerima H1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis 0, suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis alternatif, yaitu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Menentukan taraf nyata. Taraf nyata itu probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Menentukan uji statistik. Uji statistik yaitu suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut yaitu Z sama dengan X rata-rata kurang mu per XX, di mana Z yaitu nilai Z, X rata-rata hitung sampel, mu yaitu rata-rata hitung populasi, SX yaitu standar error sampel, di mana XS sama dengan per akar N apabila standar deviasi populasi diketahui, dan SX sama dengan S per akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Selanjutnya kita akan membahas yaitu uji signifikansi satu arah dan dua arah. Menentukan daerah keputusan. Yang pertama yaitu daerah keputusan uji satu arah. Ini adalah gambaran tentang daerah keputusan uji satu arah. Ada daerah penolakan H0 dan ada daerah tidak menolak H0.
Yang kedua itu ini adalah gambaran daerah keputusan uji dua arah. Ada wilayah daerah penolakan Hanol, ada daerah penolakan Hanol juga di sini, dan di sini adalah daerah tidak menolak Hanol. Ini adalah gambarannya. Selanjutnya itu uji signifikansi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah yaitu daerah penolakan Hanol hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata yaitu alfa. Dan untuk nilai kritisnya bisa dituliskan dengan Z alfa. Sedangkan penguji dua arah adalah daerah penolakan Hanol ada dua arah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua arah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah alfa. Dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah alfa. Contoh uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Yang pertama yaitu ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%, maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 mu kecil dari 10,5. H1 sama dengan mu besar 10,0,5. Untuk tanda kecil dari pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Gambar A ini. 2. Ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. H0 mu PA kurang P kurang mu PL besar dari 0. H1 mu PA kurang mu PL kecil dari 0. Untuk tanda besar dari pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Daerah keputusan untuk uji satu arah dengan taraf nyata alfa 5%. Ini ada gambar A dan gambar B. Gambar A ini menjelaskan H0 yaitu mu X kecil dari 10,5, sedangkan H1 yaitu mu X besar dari 10,5. Sedangkan gambar B yaitu H0 mu PA kurang mu PL besar dari 0, H1 mu PA kurang mu PL kecil 0. Contoh pengujian dua arah. Yang pertama, ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 mu sama dengan 10,5%, sedangkan H1 mu tidak sama dengan 10,5%. 2. Ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesisnya dirumuskan dengan H0 B sama dengan 0, H1 B tidak sama dengan 0. Contoh penguji dua arah. Ini adalah daerah penolakan H0, ini tidak menolak H0, ini termasuk dengan daerah penolakan H0. Ini adalah contohnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar, yaitu contohnya perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-ratanya mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultido
mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan dapat didapatkan hasil bahwa rata-rata investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya adalah 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Ini merupakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu H0 mu sama dengan 10,5% dan H1 mu sama dengan 10,5%. Langkah keduanya yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebanyak 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedang probabilitas menerima hipotesis yang benar yaitu 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z A per 2 sama dengan A per 2 kurang 0,5 per 2 sama dengan 0,025. Dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,90. Langkah ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 10,5%, rata-rata sampel sama dengan 16,32%, dan standar deviasi 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah XX sama dengan S per akar N, sehingga nilai Z adalah Z sama dengan X kurang mu per X. SX sama dengan X kurang mu per S per akar N sama dengan 16,32 kurang 10,5 per 10,46 per akar 30 sama dengan 8,82 per 1,9. Hasilnya yaitu 3,06. Ini adalah contohnya dari contoh perusahaan reksadana tadi. Ini adalah gambarannya. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan nilai kritis Z, yaitu sama dengan 1,96. Langkah kelima yaitu mengambil keputusan. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan 3,04 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Menguji hipotesis proporsi sampel besar. Ini adalah rumusnya. Z sama dengan P kecil kurang P besar per akar P dalam kurung 1 kurang P per N, di mana Z adalah nilai uji Z, P kecil proporsi sampel, P besar proporsi populasi, N kecil jumlah sampel. Baiklah, bagian dari yang kelima yaitu menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang rumus standar deviasi.
Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut, yaitu sigma x1 kurang x2 sama dengan akar sigma 21 per n1 tambah sigma 22 per n2, di mana sigma x1 kurang x2 itu standar deviasi selisih dua populasi, sigma 1 standar deviasi populasi 1, sigma 2 standar deviasi populasi 2, n1 jumlah sampel pada populasi 1, n2 jumlah sampel pada populasi 2. Rumus nilai uji statistik Z. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan dalam kurung X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 dalam kurung mu1 kurang mu2 per S X1 kurang X2, di mana Z nilai uji statistik X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 yaitu selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2. Mu1 kurang mu2 yaitu selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2. S X1 kurang X2 standar deviasi populasi 2 populasi. Ini adalah rumus standar deviasi selisih 2 sampel. S X1 kurang X2 sama dengan akar S21 per N1 tambah S22 per N2, di mana X1 kurang X1 kurang X2 itu standar deviasi selisih 2 sampel, S1 standar deviasi sampel 1, S2 standar deviasi sampel 2, N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2. Baiklah, di sini adalah rumus untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. S P1 kurang P2 sama dengan akar P1 dalam kurung 1 kurang P1 per N1 tambah P2 dalam kurung 1 kurang P2 per N2, di mana SP1 kurang P2 standar deviasi selisih 2 proporsi populasi, P1 proporsi populasi 1, P2 proporsi populasi 2, N1 jumlah sampel pada populasi 1, N2 jumlah sampel pada populasi 2. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan dengan Z sama dengan P1 kurang P2 P1 kurang P2 per S P1 kurang P2. Z nilai uji statistik selisih 2 proporsi populasi, P1 kurang P2 selisih 2 proporsi sampel 1 dan sampel 2, P1 kurang P2 yang besar selisih 2 proporsi populasi 1 dan populasi 2, SP1 P2 standar deviasi selisih 2 proporsi populasi. Standar deviasi selisih 2 sampel adalah sebagai berikut. S P1 kurang P2 akar P dalam kurung 1 kurang P per N1 kurang 1 tambah P dalam kurung 1 kurang P per N2 kurang 1, di mana P X1 tambah X2 per N1 tambah N2, X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2. Contoh uji satu arah selisih proporsi. Tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah hidup pola masyarakat. Meski perubahan tersebut juga berbeda-beda bergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing. Di samping berbagai perannya yang semakin digemari masyarakat, medsos juga menjadi masalah baru di masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus sisi negatifnya. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatnya kejahatan di dunia maya di medsos. Untuk
mengetahui seberapa besar kegiatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna media sosial. Dari 350 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kegiatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan pernah menjadi korban kegiatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Cara menyelesaikannya ada langkah pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja P1 sama dengan proporsi dewasa P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai H0, yaitu P1 kurang P2 sama dengan 0, H1 P1 kurang P2 tidak sama dengan 0. Langkah 2, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebanyak 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z alfa kedua sama dengan 0,5 kurang 0,05 per 2 sama dengan 0,4750. Dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,9. Langkah 3 yaitu melakukan uji statistika dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Diketahui N1 sama dengan 150, N1 sama dengan 350, P1 sama dengan 150 per 350, hasilnya itu 0,43. X2 hasilnya itu 0,51, sedangkan P1 kurang P2 hasilnya itu 0,07. P sama dengan X1 tambah X2 per N1 tambah N2 sama dengan 150 tambah 205 per 350 tambah 400. Hasilnya itu 0,473. Nilai standar error selisih dua proporsi yaitu hasilnya 0,036. Caranya bisa dilihat di sini. Dan nilai uji statistik hasilnya itu min 2000,294. Ini adalah caranya. Langkah 4 yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,9. Ini adalah contohnya cara menentukan daerah kritis Z-nya. Langkah kelima yaitu menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan min 1,96, sedang nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dewasa tidak sama dengan 0, atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu jenis kesalahan 1 dan 2. Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 yaitu apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 adalah salah. Ini adalah rumusannya yang mana termasuk jenis 1 dan jenis 2. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan dari presentasi bab 13 ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.